Oke, halo guys, kembali lagi di channel aku. Oke, jadi di video kali ini aku pengen sharing ke teman-teman tentang gaji seorang YouTuber dengan subscribers 3000 subscribers ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat, subscribers aku udah aku perlihatkan. Nah, jadi sebelumnya nggak aku perlihatkan, sekarang aku lihatkan dengan tujuan aku pengen sharing ke teman-teman dengan subscriber segitu banyak, kira-kira berapa sih penghasilan yang aku dapat ya dari aku berhasilnya monetisasi hingga saat ini ya teman-teman. Nah, biasanya kalau youtuber lain mereka ngebahas atau bikin video tentang gaji seorang youtuber ketika mereka berhasil mendapatkan pundi-pundi uang yang lumayan ya kan, sehingga banyak asumsi orang-orang kalau bicarain tentang gaji YouTuber pasti mikirnya bakal gaji seorang YouTuber itu gede-gede ya kan, tapi nggak semuanya seperti itu ya, faktanya nggak semuanya seperti itu teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman berapa sih gaji seorang YouTuber dengan 3000 subscribers teman-teman. Oke, jadi sebelum aku sharing ke teman-teman, aku pengen ngomongin dulu apa itu monetisasi ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa itu monetisasi, nah jadi monetisasi itu ketika kita ngupload video ke channel kita, kemudian dari video-video yang kita upload kemudian kita pasang iklan. Nah, dari iklan tersebut kita bisa menghasilkan uang. Nah, untuk bisa memasang iklan tersebut teman-teman itu ada persyaratannya ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung masang iklan. Kalau dulu iya, kalau dulu itu bisa ketika kita ngupload video bisa langsung masang iklan. Akan tetapi ya seringnya berjalan waktu YouTube ya semakin ketat ya teman-teman, karena memang sekarang sudah banyak yang beralih ke YouTube ya teman-teman, yang banyak konten-konten creator baru, sehingga YouTube sekarang semakin ketat. Nah, persyaratannya itu teman-teman, persyaratannya ada 4000 jam watch time dan juga 1000 subscribers. Nah, ketika kita berhasil ya memenuhi persyaratan ini, kemudian bisa memasang iklan, nah itu barulah bisa dikatakan dengan berhasilnya monetisasi ya teman-teman. Nah, kemudian barulah kita bisa menghasilkan uang. Nah, untuk persyaratannya teman-teman, untuk persyaratan ini sebenarnya tahun 2017 itu ada persyaratan ya, ada persyaratan juga, akan tetapi persyaratannya ini ada hanya 10.000 viewers teman-teman, hanya 10.000 viewers. Akan tetapi pas tahun 2018 itu YouTube mengeluarkan peraturan baru, yaitu 1000 subscribers dan juga 4000 jam watch time teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan persyaratan yang berada pada tahun 2017 dan juga tahun 2018 hingga saat ini, perbedaannya ini sangat jauh banget ya teman-teman kalau kita bandingkan. Soalnya kalau 10.000 viewers itu yang dihitung itu tayangan ya. Kalau 4000 jam watch time ini yang dihitung adalah jam tayang. Nah, kalau seandainya teman-teman nonton, kalau dihitung dari viewers, teman-teman nonton 1 menit atau 2 menit, yang dihitung ya tetap satu tayangan. Akan tapi kalau seandainya dihitung dari jam tayang atau durasi, nah kalau seandainya teman-teman nonton 1 menit atau 2 menit, yang dihitung ya segitu ya, yang dihitung ya 1 menit atau 2 menit. Dan coba kita bayangkan kalau seandainya kita kudu tembus 4000 jam watch time. Tentunya kalau buat para YouTuber pemula itu pasti berat banget. Sehari aja belum tentu tembus 1 jam tayang atau 1 jam durasi tonton. Tentunya buat para YouTuber kecil atau YouTuber pemula jadi persyaratan yang sulit banget ya teman-teman. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman, aku bulan 1 tanggal 1 tahun 2020 kemarin pagi-pagi aku mendapatkan email bahwasanya aku udah berhasil monetisasi dan bisa memasang iklan ya. Ketika itu aku senang banget ya teman-teman, karena ya memang ini adalah salah satu penantian ya buat para YouTuber kecil ya, buat para YouTuber kecil seperti aku, merupakan salah satu penantian ya, dengan harapan bisa menghasilkan uang ya kan, bisa menghasilkan uang dari video-video yang kita upload di channel kita. Nah, kemudian kira-kira berapa sih yang aku dapat selama ini ya dari aku berhasilnya monetisasi hingga saat ini ya teman-teman. Aku sekarang langsung pengen liatin ke teman-teman ya, berapa sih gaji aku selama aku berhasilnya monetisasi hingga saat ini. Masuk aja.
Oke teman-teman, nah sekarang aku udah berada di aplikasi YouTube Studio. Nah jadi emang aplikasi ini emang khusus buat para YouTuber yang pengen melihat perkembangan channelnya. Nah di sini ada keterangan subscriber, kemudian analistik, waktu tonton, kemudian penayangan, kemudian perubahan subscriber, dan juga estimasi pendapatan. Nah kita lihat di sini estimasi pendapatan itu 28 hari terakhir itu ada $0,73 ya teman-teman. Nah itu 28 hari terakhir. Nah sekarang kita lihat dari bulan 1 ya teman-teman, dari bulan 1 hingga saat ini itu sekitar 4 bulanan lebih teman-teman. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman, kita lihat ini masih 28 hari terakhir itu $0,73. Nah sekarang kita lihat di sini kalau 90 hari terakhir kita udah lewat ya teman-teman, 90 hari terakhir udah lewat. Nah sekarang kita cek 365 hari terakhir. Nah di sini teman-teman total $4,52 ya teman-teman. Nah itu ini dihitung dari 365 terakhir. Nah sedangkan aku berhasil monetisasi itu 4 bulan terakhir. Jadi dari bulan awal hingga saat ini total $4,52 ya teman-teman. Nah jadi ya seperti itu ya teman-teman gaji aku ya selama aku berhasil monetisasi hingga saat ini. Tapi bukan berarti youtuber lain yang subscribersnya tuh sama kayak aku, kemudian gaji mereka itu kemudian gaji mereka hampir serupa dengan aku. Bukan berarti seperti itu ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa hal yang memang mempengaruhi kenapa tiap-tiap youtuber itu memiliki gaji yang berbeda-beda. Itu salah satunya adalah viewers ya teman-teman. Kalau seandainya viewersnya banyak, tentunya bakal banyak dong yang iklan yang bakal masuk ya. Kemudian dari iklan tersebut tentunya bakal bisa menghasilkan uang teman-teman. Nah kemudian yang kedua menurut aku itu adalah dari semua video yang kita upload ya, itu nggak semuanya bisa dipasang iklan ya teman-teman. Nggak semuanya bisa nimbulkan iklan yang banyak gitu. Kenapa? Soalnya YouTube itu mengeluarkan sih YouTube itu juga membatasi video-video yang mengandung kayak kekerasan, kemudian yang mengandung konten seksual seperti itu ya. Jadi YouTube itu membatasi semacam konten-konten yang semacam seperti itu teman-teman ya. Nah salah satunya aku ambil contoh dari channel aku. Nah di sini kita lihat ya teman-teman. Pokoknya yang dianggap menyimpang sama YouTube itu ya dolarnya kuning seperti itu teman-teman. Nah kita lihat di sini ada beberapa video yang memang dolarnya kuning teman-teman. Nah kita lihat di sini ya. Ini dolarnya kuning. Kemudian ini dolarnya kuning. Nah jadi kemarin aku ketika ngupload video tentang virus corona, aku nggak tahu kenapa dolarnya kuning teman-teman. Mungkin karena agak sedikit sensitif ya teman-teman ngebahas tentang virus corona ini, karena memang lagi parah-parahnya kemarin. Nah tetapi di sini teman-teman, aku bikin video tentang virus corona di sini tentang memperlihatkan kondisi di Cina teman-teman ya. Nah ini kemarin sebelumnya dolarnya kuning teman-teman, tapi nggak tahu kenapa sekarang ini dolarnya hijau. Aku udah ngeliat ini sekitar 2 hari atau 3 harian yang lalu ini dolarnya berubah jadi hijau. Nah yang aku sayangkan kenapa baru berubah jadi hijau ya teman-teman ya, ketika viewersnya udah mencapai 111.000 viewers teman-teman. Nah jadi ya penghasilan pun sedikit teman-teman ya, yang didapat pun ya sedikit penghasilan dari video ini ya. Sebenarnya kalau seandainya dolarnya hijau dari awal, mungkin ya sudah lumayan menghasilkan uang. Nah coba kita lihat di sini teman-teman berapa penghasilan yang aku dapat dari video ini. Kita lihat
365 terakhir. Nah, jadi 0,31 dolar ya teman-teman. 0,31 dolar bisa teman-teman jumlahkan lah ke rupiah itu berapa. Nah, kalau seandainya dolarnya hijau ya, dengan 100.000 viewers, mungkin ya sudah lumayan bisa menghasilkan uang yang ya lumayan ya teman-teman. Karena ya sedikit banget ya, 100.000 viewers ini sedikit banget ya beginilah kalau seandainya dolarnya kuning teman-teman. Jadi memang iklan itu dibatasin teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama tadi viewers ya teman. Yang kemudian yang kedua adalah ya nggak semua video itu bisa ramah iklan. Nah, kemudian yang ketiga itu menurut aku adalah kualitas ya teman-teman. Kalau seandainya kualitas bagus tentunya bakal bisa menarik viewers atau penonton ya kan. Nah, kemudian tentunya subscribers ya kan. Kalau seandainya subscribers banyak tentunya bakal banyak dong audiens yang bakal nonton video kita teman-teman. Oke, jadi seperti itu deh teman-teman gambaran gaji seorang YouTuber dengan subscribers 3.000-an subscribers teman-teman. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian sampai di sini videonya. Thank you so much for watching and see you guys on the next video.